Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Hanya cinta yang bisa menaklukkan dan Farid melakukan Ini rasanya kayak di hotel. Alvaro. Apa-apa nih? Jawab pertanyaan aku, Pak. Kenapa bisa polisi tahu ada tongkat baseball dengan darah Bagas di rumah aku, Pak? Jawab, Pak! Jawab! Lo lihat sendiri kan di berita. Kalau orang yang udah menyerahkan diri itu, dia udah ngaku kalau dia yang telah naruh barang bukti itu di rumah kita. Aku tahu Papa bohong. Papa bohong kan? Jawab, Pak! Lihat aku, Pak. Lihat aku. Jawab dengan jujur. Papa disuruh Bima kan? Papa disuruh Bima kan, Pak? Jawab! Alvaro, lo denger baik-baik ya. Lo gak akan pernah bisa ngelawan Bos Bima. Lo terus nantangin dia. Bukan hanya lo yang akan dibunuh sama dia, tapi nyokap lo juga gua. Tiara. Alvaro, uang segini tidak sebanding dengan nyawa gua. Papa nggak usah takut. Bima gak akan tahu tentang ini, Pak. Karena semua orang tahu. Papa dengan aku gak pernah aku. Teteh bangun, udah pagi Teh. Ayo bangun, kita kerja Teh. Tapi Teteh lemes. Teteh kayaknya hari ini mau izin aja deh. Kayak gak enak badan. Teteh sakit. Nggak tahu, cuman badannya lemes aja. Mungkin dari pikiran juga kali Teteh kepikiran terus tentang masalah siapa pembunuh Bagas. Siapa penculik Nela? Teh, semuanya gak sia-sia. Kita memang harus selalu berharap. Karena untuk orang-orang seperti kita, harapan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi gimana? Teteh mau tetap izin atau mau kerja aja? Kasian loh, Non Cinta pasti udah nungguin Teteh. Astagfirullahaladzim. Iya, kasihan Non Cinta dong. Yaudah sekarang Teteh mandi dulu, Teteh mau siap-siap ya.
Teteh. Giliran dengan nama No Cinta aja, langsung semangat lagi. Anak mama udah cantik, siap pergi ke sekolah. Ma, aku belum sikat gigi. Ya ampun, tadi lupa ya pas mandi nggak gosok gigi. Ya udah, habis ini gosok gigi ya. Kalau mandi sama Billy nggak pernah lupa. Iya, ya udah pokoknya habis ini gosok gigi ya. Nggak mau, maunya sekarang. Cinta. Udah berakhir. Maaf, Bu, Pak. Saya terlambat. Kenapa Bu Safira dan Pak Kenan kayak gugup seperti itu melihat aku? Apa Anissa denger ya? Non? Maaf ya, Bibi agak telat ya. Udah siap? Udah, Bi, tapi tadi Mama lupa suruh Cinta gosok gigi. Jadi sekarang belum gosok gigi? Udah. Pinter. Nanti kita jalan yuk. Berangkat ya. Pamit dulu sama Mama sama Papa. Sayang. Hati-hati ya Cinta. Ma, Pa, Cinta sekolah dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Hati-hati ya Cinta. Rajin ya. Semangat. Iya, Ma. Iya, Pa. Dah. Wah, anak papa ini yang mau ulang tahun besok nih. Cinta. Tadi katanya Tiara mau ngomong, mau ngundang Cinta ke ulang tahunnya. Kasih tahu dong. Besok dateng ya, Cinta. Gimana bilangnya ke Cinta? Cinta. Aku ulang tahun. Oh iya, Om hampir lupa. Nih.
Ini undangannya, tapi Tiara yang kasih ke Cinta. Gimana tangan kanannya dong? Nah, tangan kanan kasih cinta. Terima kasih Tiara. Sama-sama. Bi, tolong kasih ke Mama ya. Iya, Non. Tiara, ayo kita masuk ke kelas. Masuk sama Cinta ya. Dadah anak papa. Makasih ya, Nisa. Kamu kenapa? Aku kayaknya sedih banget. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma ingat sama anak saya. Non Tiara ulang tahun yang kedua. Sementara anak saya hilang waktu itu di usia 6 bulan. Bahkan di ulang tahun yang pertamanya pun saya nggak bisa merayakan bareng bersama anak saya. Dan sekarang saya malah jauh dari anak laki-laki saya. Maaf ya, Bu. Saya malah jadi selalu cerita yang sedih-sedih sama Ibu. Mengeluh, curhat tentang hal ini. Padahal Ibu sendiri juga baru pulang dari rumah sakit. Tolong sekalian beliin kado buat anaknya Anissa ya. Apa? Anaknya Anissa? Iya, anaknya dia yang laki-laki itu yang dari kampung. Ya udah, makasih ya. Cinta belum ngantuk? Belum, Ma. Mau main sama Aska. Halo dua perempuan cantiknya Papa. Papa bawa apa nih? Akhirnya aku beliin boneka teddy bear. Aku samain buat Cinta, buat Tiara, dan buat anaknya Anissa. Bilang apa sama Papa? Makasih, Papa. Sama-sama cantik. Yeay, baby bear. Ya udah, Nan, yang satu aku kasih buat Anissa ya. Bentar ya, sayang. Ini punya Cinta. Yeay.
Syukurlah kalau Safira udah nggak khawatir lagi sama Anissa. Anissa! Anissa! Iya Bu, ada apa Bu? Iya mbak, ada apa? Bilang aja nanti kita kerjain. Gak ada apa-apa kok. Saya cuma mau kasih sesuatu sama kamu. Boneka Bu? Iya. Ini buat anak kamu yang di kampung. Gimana? Kira-kira anak kamu bakalan suka nggak ya? Dia pasti suka Bu. Itu buat anak saya Bu. Iya bener, ini buat anak kamu. Alhamdulillah. Dari dulu saya memang ingin membelikan boneka seperti itu buat anak saya Bu. Tapi ya memang belum kesampaian. Syukurlah kalau gitu. Kebetulan tadi Kinan itu beliin mainan buat Cinta. Terus saya pikir kenapa nggak sekalian aja buat beliin anak kamu yang di kampung. Makasih Bu. Padahal Ibu nggak usah repot-repot seperti ini. Enggak kok, sama sekali nggak ngerepotin. Lagian kan kalian tuh udah baik banget sama saya, sama Kinan, sama Cinta juga.
Gimana Pak? Bapak udah dapat informasi apa aja? Jangan bilang Bapak nggak dapat apa-apa. Aku udah ngasih banyak uang sama Bapak. Iya. Oh ya, Nyonya Sarah masih dikurung di kamarnya. Kerjaannya setiap hari nangis. Tapi besok Nyonya Sarah sudah boleh keluar kamar. Karena anaknya Non Tiara kan besok ulang tahun. Jadi Nyonya Sarah diminta untuk menjamu tamu-tamunya. Makanya Bos Bima nggak mau semua orang curiga kalau Bos Bima tuh udah menyiksa Nyonya Sarah. Ulang tahun Tiara. Dia anakku. Tapi aku nggak tahu hari ulang tahunnya. Bapak macam apa aku ini? Alvaro, besok lo jangan macam-macam. Jangan pernah lo datang ke acara itu. Lo tahu sendiri kan bagaimana Bos Bima? Kalau lo yang nggak dipukulin, sudah ku pastiin. Nyonya Sarah yang akan dihajar sama Bos Bima. Lo nggak mau kan lihat Nyonya Sarah ngap-ngap? Di sini. Iya Bu, nanti kalau aku udah gajian, aku akan kirim uang ke Ibu. Daripada kamu ngirimin boneka yang nggak jelas ya, lebih baik kamu ngirimin Aska itu uang buat makan sama sekolah. Itu bonekanya dari majikanku, Bu. Apa? Majikan kamu ngirimin boneka? Luar biasa banget ya. Hah? Majikan kamu baik banget sama kamu. Udah kamu kasih apa majikan kamu? Astagfirullahaladzim. Alah, dasar perempuan gak tau malu. Ibu tau persis deh. Nanti gak boleh ngomong itu sama ibu.
Gambar apa sih? Saya nggak mau buang-buang waktu saya, Bu. Saya mau bersama dengan anak saya aja di kampung. Gigi nggak boleh pergi.
nggak bisa dibiarin. Pinter. Ayo sini, sini lagi. Cepet banget sih anak mama boboknya. Safira, Ya, Ma. kamu tuh sadar nggak sih apa yang baru aja kamu lakukan? Dulu tuh kamu suruh saya ngusir Anissa, tapi sekarang malah kamu tahan. Malah justru kamu suruh bawa anaknya yang laki-laki itu ke sini dan kamu mau bayarin uang sekolah dia. Otak kamu tuh di mana? Kamu tuh sadar nggak sih kalau Anissa pergi, semua masalah kita udah selesai. Ma, itu Cinta yang mau, Ma. Aku... Oh, jadi sekarang kamu udah mulai merasa bersalah ya? Asal kamu tahu aja ya, Safira. Rasa bersalah kamu itu gak akan menolong kamu. Justru akan membawa kamu ke dalam masalah baru. Safira suruh Anissa dan anaknya tinggal di sini. Menurut Mama mungkin itu satu kesalahan. Tapi buat aku, justru ini kemajuan. Artinya Safira udah mulai bisa berdamai dengan keadaan. Ma, udah lama. Biarin Safira melakukan apa yang dia mau. Yang penting sekarang Safira bahagia. Kan dulu juga Mama yang bilang, kita itu harus baikin Anissa supaya dia nggak curiga sama kita, ya kan? Enggak, Kinan. Kali ini situasinya beda. Kalau anaknya Anissa tinggal di sini, itu akan lebih sulit untuk kita ngendalin keadaan. Dan ini nggak akan berhenti sampai di situ, Kinan. Karena sekarang istri kamu sudah mulai merasa bersalah dan itu berbahaya. Udah, Ma. Mama sekarang tenang aja. Jangan terlalu khawatir. Mama tuh sekarang overthinking, terlalu takut apa yang belum terjadi. Udah Mama tenang, nggak apa-apa. Biarin Anissa bawa anaknya ke sini. Nanti masalah kedepannya biar Kinan yang urus, ya. Wah, Teteh udah rapi nih. Jadi jemput Askanya. Iya, Zah. Bu Safira mengizinkan Aska untuk tinggal di sini. Bahkan dia bilang nanti dia yang mau bayarin biaya sekolah Aska. Serius, Teh? Ya ampun, Mbak Safira itu tuh bener-bener baik ya. Benar. Kamu benar banget. Terus sekarang Teteh disuruh pakai mobilnya dan diantar sama supir. Iya, Zah. Bener-bener luar biasa ya, Zah. Benar kata kamu, ternyata Bu Safira itu berhati mulia. Teteh jadi makin nyesel kalau dulu tuh Teteh pernah nuduh yang enggak terhadap dia. Syukurlah kalau Teteh udah sadar. Ya udah, sekarang Teteh berangkat ya. Teteh mau jemput Aska. Kalau Aska tinggal di sini kan, Teteh jadi bisa lanjutin lagi cari Naila tanpa harus merasa khawatir. Jadi pikiran Teteh nggak bercabang. Iya, Teh. Kita harus bersyukur sama Allah karena kehidupan kita sekarang lebih baik. Sayang, kamu mikirin apa sih? Kan aku udah bilang, kamu gak boleh banyak pikiran. Dan rasanya semua yang kita lakuin untuk Anissa itu kayaknya nggak akan bisa menghapus semua perbuatan aku sama dia. Sayang, terkadang dalam menghadapi masalah, kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang lain, dari perspektif lain. Kamu tahu kan, cinta itu punya penyakit serius. Setiap bulan dia harus transfusi darah.
Dan itu butuh biaya besar. Dengan keadaan materi Anissa seperti itu, apa dia sanggup bayar biaya rumah sakit? Secara nggak langsung ya, itu berarti Cinta nggak akan bisa selamat. Aku gak butuh boneka. Aku butuhnya ketemu sama ibu. Aska, nenek kan udah bilang, ibu kamu gak bakal datang. Jangan berharap ibu kamu bakal datang. Mendingan Aska kita tidur. Aku gak mau. Aku mau ketemu sama ibu. Enak ya. Ngarepin banget sih ibu kamu datang, gak bakal datang. Tuh mobil bagus banget. Siapa yang datang ke mobil bagus kayak gitu? Anissa. Itu si Anissa. Itu ibu. Ibu. Ke Jakarta. Yes. Yes. Aku tinggal sama ibu. Maksud kamu apa sih? Majikanku mengizinkan aku untuk bawa Aska kerja. Jadi Aska tinggal di sana, Bu. Jadi sambil kerja aku bisa tetap ngurusin Aska. Dan kasihan Aska kalau misalkan jauh terus dari aku. Aska juga bukan anak yatim piatu kan, Bu. Dia masih ada ibunya. Jadi ya wajar kalau dia ikut sama aku untuk bisa ikut nemenin aku kerja di Jakarta, Bu. Pak Yanu, sebentar ya Pak. Saya ambil barang anak saya dulu. Baik, Bi. Tenang saja. Iya, Aska. Yuk. Kayaknya nasib si Anissa udah berubah. Aku nggak boleh diem aja. Masa cuma dia yang hidup enak di Jakarta, sedangkan aku begini-begini aja di sini. Bentar ya Pak. Iya.
Kevinnya Sarah mana ya? Tiara, kamu anak papa, nak. Papa hanya bisa lihat kamu lewat foto. Aku tahu kamu cinta sama aku, Sarah. Aku tahu. Kamu jaga anak kita dari laki-laki itu, Sarah. Harusnya kita tinggal bersama-sama, Sarah. Aku sendirian di sini, Sarah. Bima, lihat aja. Gua akan rebut Sarah dan Tiara dari tangan lo, Bima. Gua akan bawa jauh Sarah dan Tiara dari lo, Bima. Dah nih semua baju, buku, mainan naskah udah Ibu masukin ke tas ya. Iya, yuk. Oh iya Bu, boneka teddy bearnya lupa dibawa. Aku nggak mau dia ketinggalan. Iya, sini. Ya, nih aku masukin ke tas. Yuk, kita berangkat ya Aska. Ayo Aska, kita jalan. Ibu mau kemana? Mau ikut? Nggak mungkin dong Bu. Aska kan akan tinggal sama aku di rumah majikanku. Loh, itu kan urusan kamu Anissa. Pokoknya ibu mau ikut kemanapun Aska pergi. Tapi majikanku cuma taunya aku bawa Aska Bu. Aku nggak bilang kalau ibu juga ikut, belum tentu diizinin dong sama mereka. Ya pokoknya ibu harus ikut kemanapun Aska pergi. Titik. Yuk Aska. Bu, ayo sini. Tunggu dulu. Ayo Aska, nak. Ayo Aska. Ibu tunggu dulu, jangan begitu dong Bu. Aku itu kan kesana kerja, bukan liburan, nggak bisa bawa orang seenaknya. Apa? Ibu nggak salah dengar? Ngajak-ngajak orang. Jadi ibu udah nggak dianggap ibu mertua kamu lagi, Anissa. Kamu udah nganggap ibu ini orang lain. Kamu mau menghilang dari kehidupan ibu, iya? Mentang-mentang kamu udah bisa cari duit sendiri. Ibu tahu kok, ibu dulu suka marah-marahin kamu. Ibu dulu suka maki-makiin kamu. Ini kan balasan kamu ke ibu.
Ibu akan ambil Aska gimana pun caranya. Abis kamu tinggalin ibu, terus kamu pergi lagi sama laki-laki yang kaya itu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh kenapa sih, Bu, selalu nuduh aku yang enggak-enggak? Mobil itu dipinjemin sama majikan aku yang perempuan, bukan laki-laki. Itu kan kata kamu. Bisa aja kamu bohongin ibu, ya kan? Untuk apa aku bohongin ibu? Kalau gitu, buktiin ke ibu. Kalau kamu nggak pintar berbohong, buktiin ke ibu. Kalau kamu di Jakarta itu kerjanya halal. Udah lah, Bu. Semakin lama ibu bicara semakin ngaco. Aku nggak enak udah ditungguin sama supirnya. Aku harus cepet-cepet berangkat sekarang. Aska, Aska, tunggu, Aska. Iya, Aska, sini Aska. Sini. Ibu apa sih, Bu? Lepasin. Bu, Udah dong, Bu, kasihan Aska, Bu. Enggak, Aska tetap sama ibu di sini. Kalau Aska pergi, ibu juga ikut. Tapi kalau Aska nggak pergi, ibu juga nggak pergi. Aku mau ikut sama ibu. Udah tuh kan, Bu. Biarin aja dong Aska ikut sama aku, Bu. Enggak, ibu nggak mau. Ibu nggak mau ya Aska itu dirawat sama kamu dari uang yang nggak jelas asal-usulnya. Biar Aska ibu yang rawat. Saya kerja kok di Jakarta, saya kerja keras. Uang halal. Kalau kamu benar-benar kerja pakai uang yang halal, kenapa ibu mau ikut ke Jakarta? Kamu takut? Ibu nanti akan lihat kalau benar-benar omongan kamu. Ibu bakal pulang lagi. Tapi kalau kamu bohong, ibu akan bawa Aska. Udah, yuk sini yuk Aska yuk. Iya. Sini. Enggak, sini. Oh, maaf, saya lancang. Nggak ada salahnya jika mertuanya dibawa dulu. Biar yakin kalau Anisanya kerja di Jakarta. Tuh, sama supirnya aja boleh. Bu, Ya. Anissa udah sampai. Saya mau bilang makasih sama ibu karena udah ngizinin keponakan saya untuk tinggal di sini. Saya dan dada saya sangat bersyukur punya majikannya seperti ibu yang baik banget. Siapa perempuan itu? Itu kan mertuanya Teteh. Ngapain dia ikut ke sini? Aku udah bilang sama Kinan, orang-orang miskin seperti mereka, kalau dikasih hati, minta jantung. Sekarang dia bawa mertuanya. Bukan nggak mungkin besok dia bawa saudara-saudaranya yang lain buat tinggal di sini. Lama-lama rumahku jadi tempat penampungan orang miskin. Bu, saya benar-benar nggak tahu kenapa dia ikut ke sini. Saya akan bicara sama dia dan minta dia untuk pulang. Permisi ya, Bu. Ayah, lu makasih banyak. Sama-sama, Mbak. Saya ke dalam dulu ya, mau bikin kopi. Iya. Rumahnya gede banget. Ini sih rumahnya gede banget. Ibu ngapain datang ke sini? Emang ada yang izinin ibu untuk ikut sama Teteh sama Aska? Teteh kenapa bawa ke sini? Keluarga ini lama baik, tapi
Tapi nggak seharusnya kita manfaatin mereka. Aziza, Teteh itu terpaksa. Ini kalau nggak dibawa ke sini, asal nggak diizinin pergi sama Teteh. Teteh harus gimana? Teteh nggak ada pilihan. Bu, sekarang Ibu tahu kan Teteh kerja di mana? Kita sama-sama kerja di sini, Bu. Ibu udah puas kan? Lebih baik sekarang Ibu pulang. Ini anak kecil kurang ajar banget ya. Anissa, adik kamu nih. Berani banget usir ibu. Ibu nggak mau pergi. Ibu tahu kok ini rumah siapa? Rumah kalian kan? Sekarang pertanyaan ibu, udah berapa laki-laki kaya yang kalian bohongin? Berapa? Kami tuh cuma pembantu di sini, Bu. Jadi Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Alah, nggak usah bohongin ibu ya. Ibu ini banyak pengalamannya. Dan ibu tahu betul perempuan macam mana yang bisa langsung cepat dapetin laki-laki kaya. Terus dapetin rumah segini gedenya. Udah deh, nggak usah bohongin ibu. Sekarang coba pakai otak. Hari gini mana ada sih majikan yang mau nganterin terus pakai mobil mewah sama pembantunya? Mana ada? Pantesan kalian berdua betah tinggal di rumah segede gini. Ini jangan-jangan kalian berdua itu pembantu spesial. Udah deh, Ibu mendingan diem. Sebelum yang lain tuh denger. Kenapa? Biarin aja pada denger. Emangnya orang ngomong dilarang di sini? Iya. Udah deh, mendingan Ibu sekarang pergi. Kamu tuh kuping kamu udah saya bilang berkali-kali sama kamu, saya nggak akan pergi sebelum saya tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ya tapi kalau kalian berdua tetap maksa ibu pergi dari sini, udah ibu bakal pergi. Tapi ibu pergi nggak sendiri. Ayo Aska, ikut nenek. Ayo. Ibu, Ayo. Ibu udah, nggak, biar saya coba bicara nanti sama majikan saya. Nah gitu dong dari tadi. Saya akan coba bicara supaya dia mengizinkan ibu untuk tinggal di sini. Tapi Teh, Aziza, biar Teteh yang bicara, Teteh yang akan coba bicara sama Bu Safira. Udah ini urusan Teteh, udah. Nah sekarang kita semua masuk ke dalam. Ayo masuk. Ibu mau kemana? Tunggu. Aduh, anak mama pinter banget sih gambarnya. Gambar apa sih itu? Orang. Orang apa? Kasih warna dong. Ani.
Wah, ini pasti putra mahkota rumah ini. Pantesan si Anissa betah. Dan yang ada di dekatnya ini pasti Ratu. Aku harus pura-pura sopan dan hormat sama mereka. Ibu, kenalin Bu. Saya Ibu Nunung. Saya mertuanya Anissa, Bu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak sama Ibu. Ibu benar-benar berhati malaikat. Ibu udah ngizinin cucu saya tinggal di rumah Ibu yang gede begini. Bahkan Ibu sekolahin cucu saya. Saya nggak nyangka, Bu. Di zaman sekarang masih ada orang berhati malaikat seperti ini. Dari tampilannya aku bisa langsung tahu kalau orang ini licin seperti belut. Dia juga iblis bermuka dua. Kalau aku suruh dia pergi sekarang, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Karena orang seperti ini, dia akan terus mencampuri kehidupan Anissa dengan segala rencana-rencana busuknya. Azizah, kenapa ibu ini disuruh pergi langsung? Jangan, kasihan capek. Mendingan suruh istirahat sini dulu. Kamar kamu kan gede, bisa lah bareng-bareng tidur di situ. Masuk aja dulu ya. Ya ampun, saya nggak tahu harus bilang apa lagi sama Ibu. Saya cuma bilang terima kasih sama Ibu. Ya Aziza, yang punya rumah aja ngizinin, kamu lagi. Makasih ya Bu ya. Iya Bu. Ya udah ya Bu, ikut saya. Bawain ke situ. Silakan. Makasih. Yuk, makasih Bu. Ya, mari. Syukurlah, Mama ternyata nggak ngusir ibu itu. Ma, tunggu dulu, Ma. Mama yakin perempuan itu datang ke rumah kita bukan cuma mau nganterin cucunya, tapi ada maksud lain, Kinan. Maksud Mama apa sih? Pokoknya selama perempuan itu ada di rumah kita, kamu dan Safira harus bersikap biasa aja sama Anissa dan anaknya. Jangan bersikap lebay. Nanti kalau bersikap berlebihan, perempuan itu malah curiga. Pokoknya bersikap biasa aja, yang wajar aja. Jangan sampai perempuan itu tahu terlalu banyak. Nanti dia juga cepat pulang. Iya, Ma. Mana ada orang ngasih pembantu kamar sebagus gini. Terus pembantunya diizinin pakai mobil sama supir segala buat jemput anak. Ini sih pasti ada yang gak beres. Ibu tuh gak sopan ya. Beraninya datang ke rumah orang padahal gak diundang. Untung Bu malah baik ngizinin Ibu nginep di sini. Udah ya, pokoknya Ibu jangan cari masalah di sini. Pulang juga jangan ninggalin masalah. Apa? Ini anak kurang ajar banget ya? Saya bikin masalah. Jelas-jelas majikan kamu itu yang bikin masalah, bukan saya. Kamu lihat aja, majikan kamu itu penuh dengan masalah. Mikir dong, mana ada sih hari gini ngasih pembantu semua fasilitas yang mewah seperti ini, sampai anaknya disekolahin, mana ada? Pakai otak dong. Ini nih, butuh. Gak usah mulai deh. Ibu tuh gak tahu siapa mereka. Saya udah kerja di sini bertahun-tahun. Mereka tuh orang-orang baik kok. Kamu bilang kayak gitu baik? Atau jangan-jangan anak Bu Mala yang ganteng tadi yang di depan pintu itu ada main sama Anissa. Makanya Bu Mala pada baik semuanya sama kalian, ya kan? Aduh, ini mana sarapannya? Lama bener sih.
Hari ini anaknya Bos Bima tuh ulang tahun. Jadi gue mesti cepet nyampe ke rumahnya buat bantu-bantu. Iya Pak, aku siapin dulu ya. Udah cepetan. Iya Pak ya. Bapak harus ingat. Bapak harus cari info sedetil-detilnya di pesta itu, Pak. Ingat, Pak. Aku udah kasih uang Bapak. Alvaro, lo pikir gue bakal peduli dengan duit yang udah pernah lo kasih sama gue? Dengar ya, semuanya akan lebih gampang kalau lo bisa ngelupain mantan pacar lo. Ngerti lo? Susi, lo ajarin anak lo. Kasih tau ke dia kalau gue nggak pernah peduli dengan kehidupan dia. Semua masalahnya, Alvaro udah bikin masalah besar sama Bos Bima. Lo tahu kan siapa dia? Lu, gua, dan semuanya matiin sama dia. Paham kalian? Pak, asistennya Bos Bima. Tenang ya nak ya, kamu harus sabar. Iya, halo. Pak Rama, tolong cariin saya badut sulap, ya. Dari sulap buat ulang tahun. Iya. Karena tadi badut yang kita sewa, tiba-tiba dia ngensel. Dan sementara Non Tiara harus tetap ada badut di pesta ulang tahun. Jadi saya minta tolong Pak Rama cariin sekarang juga, ya. Iya. Oke. Mendingan gue berkas sekarang aja makan di rumah bos. Kebetulan ada pesta. Badut sulap. Semuanya akan baik-baik aja. Ya. Gua akan menghadiri pesta ulang tahun anak gua. Nggak ada yang bisa ngalangin. Ma, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak ya.
Anissa, kamu ikut ke acara pesta ulang tahun aja ya. Sekarang kamu ganti. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.